Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang untayan hikmah dalam tafsir surah Al-Fatihah. Yang mana dalam surah Al-Fatihah kita harus mengerti kedudukan dan turunnya surah Al-Fatihah tersebut. Surah Al-Fatihah memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Karena dia merupakan surat yang paling mulia dalam Al-Quranul Karim. Yang mana diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yang mana ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan beritahukan kepadamu surat atau surah yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian beliau memegang kedua tanganku, kata Abu Sa'id Al-Mu'alla, ketika hendak keluar dari masjid, aku berkata, yaitu Abu Sa'id bin Al-Mu'alla berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi engkau katakan akan memberitahukan surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baik, seraya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surah Al-Fatihah. Adalah surah As-Sab'ul Mathani dan surah yang paling mulia yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang mana Rasulullah SAW juga bersabda tentang surah Al-Fatihah. Yang mana beliau mengucapkan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, ma unzilat fi Taurah wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Belum pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran surat semacamnya, kata Rasulullah SAW. Innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladhi u'tituhu. Yang mana beliau mengucapkan, dialah As-Sab'ul minal Mathani, yaitu surah Al-Fatihah yang dimaksud di sini. Dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kedudukan yang tinggi ini jelas memiliki makna yang sangat dalam. Karena jika dikatakan bahwa Al-Quran secara keseluruhannya adalah kitab yang paling mulia, maka bagaimanakah halnya dengan surah yang dikatakan paling mulia di dalamnya? Hal ini pada gilirannya menuntut seorang muslim untuk menempatkan surah ini sesuai kedudukan yang telah Allah tetapkan kepadanya. Baik dari segi bacaan, pemahaman, hingga pada pengamalannya atau aplikasinya. Mengenai tempat turunkannya terdapat beberapa riwayat tentang hal ini. Namun pendapat yang lebih kuat menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah, yaitu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Karenanya surah ini disebut dengan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Perlu kita ketahui juga bahwa nama lain dari surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah adalah banyak nama-nama yang mempunyai banyak nama yang diberikan kepada surah ini. Yang pertama diantaranya adalah yang pertama, Fatihatul Kitab, yang mana artinya adalah pembuka Alkitab atau pembuka Al-Quran. Dikatakan demikian karena surah ini berdasarkan ketetapan wahyu ditempatkan sebagai awal surah dalam penyusunan surat-surat Al-Quran. Padahal dia bukan wahyu pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Dikatakan demikian pula karena surah Al-Fatihah dijadikan pembuka bacaan surah Al-Quran dalam salat. Hal ini jelas menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah karena tidaklah dia didahulukan dan diletakkan di awal mushaf kecuali karena kedudukannya yang sangat mulia.
Subhanallah. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang mana artinya adalah induk Al-Quran. Dikatakan demikian karena dalam surah ini terkandung seluruh pokok ajaran dan nilai yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Hal tersebut dapat dipahami dalam uraian tentang makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian nama yang lain dari surah Al-Fatihah adalah yang ketiga As-Sab'ul Mathani. Dikatakan As-Sab' yang berarti 7. Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang disepakati oleh ulama terdiri dari 7 ayat. Dikatakan Al-Mathani karena surah Al-Fatihah adalah surah yang selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat salat. Maka Al-Fatihah dikatakan As-Sab'ul Mathani karena surah ini terdiri dari 7 ayat dan selalu dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, khususnya dalam mendirikan salat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal 'azim." Di dalam surah Al-Hijr ayat 87. Yang mana artinya dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah yang keempat adalah As-Salah atau As-Salat. Nama ini diambil dari hadis qudsi yang mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Yang mana Allah berfirman, aku bagi shalah, yaitu surah Al-Fatihah yang dimaksud di sini adalah antaraku dan hambaku menjadi 2 bagian, kata Allah. Qala Allah ta'ala wali 'abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, kata Allah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah. Dan jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, maka Allah berfirman, hamidani abdi, yang mana hambaku menyanjungku. Fa idza qala, jika seorang hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, lalu Allah mengucapkan, berfirman, Athna alayya abdi, yang mana hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku, atau memuji kepadaku, menyanjungku. Kemudian fa idza qala, jika seorang hamba tersebut mengatakan Maliki yaumiddin, Allah berkata, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Wa qala marratan, dan jika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berkata, lalu Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi hambaku apa yang dia mohon, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang hamba tersebut mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan jika seorang hamba tersebut mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia mohon, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan surah Al-Fatihah dengan istilah as-salah. Tampaknya hal ini dikaitkan dengan kedudukan surah Al-Fatihah dalam salat itu sendiri yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah salat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Rasulullah. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian nama yang lain yang kelima dari surah Al-Fatihah ialah An-Nur, yang berartikan cahaya. Dari Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, dia berkata ketika malaikat Jibril alaihissalam duduk di sisi Rasulullah SAW, dia mendengar suara berderak di atasnya. Lalu dia mengangkat kepalanya, kemudian berkata,
itu adalah pintu di langit yang sekarang baru dibuka dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Kemudian malaikat turun darinya. Lalu dia berkata, itu adalah malaikat, dia turun ke bumi dan tidak turun kecuali hari ini. Lalu malaikat tersebut memberi salam seraya berkata, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qabla. Yang mana terimalah kabar gembira dengan 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah wa khawatimu suratil Baqarah, dan surah penutup surah Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah kamu baca satu huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberikan apa yang engkau minta. Yang mana di hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ada juga nama-nama lain yang disebutkan oleh para ulama tentang surah Al-Fatihah seperti Asy-Syafiyah atau Asy-Syifa, yaitu dengan arti penyembuh. Ada juga nama lain Al-Kafiyah yang mencukupi, Al-Kanz atau gudang kebaikan, begitu juga dengan Ar-Ruqyah, jampi dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita ketahui adalah nama kandungan surah Al-Fatihah dan beberapa nama-nama yang ada disebutkan oleh Rasulullah SAW dari surah Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dengan izin Allah insyaAllah kita akan melanjutkan kepada ayat surah Al-Fatihah dari surah ayat pertama sampai terakhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.